Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat sekalian, ada yang bertanya apa hukum musik dalam Islam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, musik atau bisa dengan istilah nanti duf, bisa dengan istilah nanti ada kalimat kalau di hadis itu namanya ma'azif, atau ya kalau senandungnya ada nasyid yang di situ diiringi oleh tabuhan-tabuhan dan lain sebagainya. Nah, saya sampaikan bahwa dari dulu sampai sekarang ini masalah klasik dan ulama ikhtilaf ya, dari dulu sampai sekarang. Kenapa ikhtilaf? Karena dua-duanya ada dalilnya yang seolah-olah mungkin kontradiksi kalau kita tidak mempelajari, tidak menggali konteks, tidak menggali kalau Al-Quran asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud, sebab-sebab keluarnya hadis. Sahabat sekalian, saya sampaikan ulama terpecah. Ada yang mengatakan itu hukumnya haram ya, dengan berbagai argumentasi. Salah satunya argumentasinya di surah Luqman ayat 6 sampai 7, di mana ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Artinya bahwa dari sebagian manusia ada yang ya menjual gitu, membeli lahwal hadis, mainan yang ya mainan-mainan yang sifatnya sepele gitu. Disebutkan di sini nyanyian di tafsirnya ya. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menggunakan perkataan yang tidak berguna gitu. Lahwal hadis itu perkataan yang sepele, yang tidak berguna gitu. Nah, itu ditafsirkan jadi nyanyian oleh sebagian ulama. Supaya apa? Liyudilla an sabilillah, supaya menyesatkan dari jalan Allah gitu. Dari ayat ini ditarik tafsirnya, itu ditafsiri bahwa yang disebut lahwal hadis itu adalah nyanyian gitu. Itu yang menjadikan pengharaman. Yang nomor kedua ya, argumentasinya adalah hadis riwayat Bukhari. Ada kalimat la yakunanna min ummati aqwamun yastahillunal hira wal harir wal homer wal ma'azif, yang artinya akan datang dari umatku suatu kaum yang menghalalkan zina, mengharamkan harir itu ini kain yang dari sutra. Selanjutnya juga ma'azif, ma'azif itu musik gitu. Nah, itu hadisnya sahih, hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya ada juga hadis riwayat Tirmizi, innallaha ba'atsani rahmatan wa hudan lil alamin wa amaroni an amhaqo al mazamiro wal kinarat, yang artinya bahwa sesungguhnya Allah mengutus aku dengan kasih sayang dan juga jadi hidayah lil alamina, untuk semesta alam, dan memerintahkan kepadaku untuk menghancurkan al-mazamiro, seruling gitu, dan alat musik. Itu ada hadisnya memang. Akhirnya ada ulama yang mengharamkan musik dari dalil-dalil tadi. Tapi ada ulama yang membolehkan musik. Dari mana? Yang pertama, bahwa Al-Quran tadi ya itu ngejawab surah Luqman tadi ayat 6 sampai 7 itu kan tafsir versi Imam Mujahid ya dan Ad-Dohak. Tapi kalau secara ya lahwal hadisnya itu ucapan syirik, atau menurut Al-Hasan ucapan kufur. Artinya itu subjektif karena tafsir. Ada yang mentafsirkan lahwal hadis itu nyanyian, ada yang menafsirkan itu kalimat syirik, itu ucapan kufur dan lain sebagainya. Selanjutnya ada hadis riwayat Bukhari juga tidak kalah yang membolehkan juga. Faja'alat juwariyatun lana yadribna bidduf id qalat ihdahunna
wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad faqala da'ya hadhihi wa quli billadzi kunti taqulin. Yang artinya bahwa ya ada zaman Rasul perempuan-perempuan yadribna bidub, menabuh rebana gitu. Idqalat ihdahuna wa fina nabiyyun, dan itu ada nabi di situ. Artinya kan ya dalam tanda kutip Nabi membiarkan, dan pembiaran Nabi di ilmu mustalahal hadis itu memang jadi bagian daripada sunnah, jadi hukum juga. Karena kan yang dikatakan sunnah itu aqwalun wa af'alun wa takrirun usnida ila Nabi SAW. Jadi ucapan, pekerjaan, perbuatan, dan pembiaran, diamnya Nabi itu jadi hukum bahwa Nabi menyetujuinya, membolehkannya gitu. Nah itu dari hadis. Ada hadis lain juga bahwa ini Ibnu Majah, bahwa an Aisyah qalat dakhala alayya Abu Bakar wa inda jariyatani min hawaril ansar ya taghniyani faqala Abu Bakar. Artinya hadisnya memang panjang, jadi ceritanya begini. Abu Bakar masuk, Siti Aisyah dengan beberapa jariyah, budak belian itu main musik, Aisyah nonton, Nabi ada di situ. Abu Bakar marah. Ada seruling setan di rumah Nabi. Kata Nabi, "Dak Abu Bakrin, biarkan wahai Abu Bakar." Gitu. Artinya musik itu dari dulu memang sudah polemik. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Dua-duanya berdalil. Gitu. Hanya memang nanti kalau kenapa sih sampai kontradiktif gini? Ya, itu nanti kalau lihat konteksnya memang bicara musik zaman dulu itu memang ada konotasi di mana ya mungkin saja Nabi yang mengharamkan itu yang kategori ini. Apa itu? Yang konotasinya mohon maaf kemaksiatan gitu. Yang punten ada erotisme di situ, yang biasa di depan sultan-sultan, di depan raja-raja, yang biasanya ada pentas musik, yang di situ ya penuh dengan ya erotisme, birahi, pornografi lah kalau istilah sekarang gitu. Tapi kenapa Nabi ada membolehkan? Bahkan ada di masjid tampil gitu orang-orang Habasah, tampil tagoni, terus ada japinnya, ya japin itu joget-jogetnya, ya kita menari gitu. Terus ada juga Aisyah tadi hadis riwayatnya sahih juga. Itu Nabi ada pembiaran. Nah, apakah ini kontradiksi? Bukan kontradiksi sebenarnya. Bukan Nabi plin-plan, tetapi tentu harus ditempatkan pada konteksnya. Mungkin yang dimaksud musik yang di hadis pengharaman tadi, musik yang tadi dengan erotisme dan lain sebagainya, tapi sifatnya yang kayak nasid, di mana Nabi juga bernasid gitu. Ya tidak bisa dibenturkan. Kalau musik nanti ya merajalela Al-Quran, jadi tidak dibaca, tidak dibenturkan juga. Karena Nabi ketika menggali parit perang Khandaq itu bernasid juga, bernasid ketika itu. Dan tidak bisa, kenapa Nabi tidak membaca Al-Quran, tidak melantunkan murotal Al-Quran? Tidak bisa juga, karena sesuatu tentu harus ada pada tempatnya. Kapan kita di mana ibadah ritual, kapan di mana kita harus ada ya penyemangat hidup begitu ya. Karena ya innallaha jamilun yuhibbul jamala, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi seni itu dicipta oleh Allah, diadakan oleh Allah. Tapi seni yang mana? Seni yang menjurus kepada kemaksiatan, atau seni kepada yang menjurus kepada sesuatu yang sifatnya malah kita jadi lembut hati gitu ya, tenang, atau motivasi semangat. Itulah ya konteksnya. Kenapa ada musik yang dilarang, kenapa ada musik yang dibiarkan oleh Nabi, dibolehkan? Karena secara keilmuan tadi kan ada pembolehan gitu, takrir namanya. Nah itu sahabat-sahabat sekalian, jadi dua-duanya ada dalilnya. Tetapi sekali lagi, kalau saya berkesimpulan bahwa mungkin konteksnya, yang satu Nabi mengharamkan musik itu dalam artian konotasi negatif, ada erotisme, pornografi dan lain sebagainya. Yang satu lagi, kenapa Nabi di hadis lain membiarkan dan hadisnya sahih gitu, itu mungkin ya itu musik yang wajar, yang sifatnya positif, memotivasi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan maklum adanya bahwa biarkan perbedaan pendapat, saling hormati saja. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.